ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo, penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-100. Nah, seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 3 ke episode 4, yang dimana pada saat ini terjadinya sebuah momen pertarungan besar di antara kedua para hunter rank S Baek Yunho melawan hunter Lim Taekyu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika Suho membuat dua item bernama Swindler's Armor tipe dada yang memiliki 30% pertahanan serta 4 kesehatan, dan sebuah item cincin bernama Ring of the Murderer yang memiliki accessory, kelincahan, pengkonsumsi mana, yang bahkan bisa menyembunyikan keberadaan. Kemudian, pas ia telah memberikan item cincinnya bernama Kira sembari langsung memasangnya, ternyata item itu juga memiliki skill yang berawal dari kekuatan, ketahanan, kelincahan, kecerdasan, persepsi, serta bisa menaiki level layaknya seperti dirinya. Bahkan ia juga tak sangka kalau dirinya sekarang bisa berbagi status bersama Shadow Soldier. Dan jika ia mendapatkan Shadow Item lebih banyak dengan kualitas hero yang lebih tinggi juga, ia pun mengartikan bahwa dengan itu kemungkinan ia akan bisa berkembang dengan lebih cepat, serta ia usulkan dengan kemampuan tersebut, mungkin ia bisa mencapai ayahnya dengan lebih cepat. Namun pada akhirnya beberapa detik kemudian, tiba-tiba ia langsung dikejutkan, dikarenakan menyadari mengenai pasukan Shadow Soldier-nya pada saat ini sedang terbantai oleh seseorang, dan hingga saat ia telah menyadari kalau sosok orang yang mengalahkan pasukan Shadow Soldier-nya kini akan datang, ternyata seperti yang tadi ia perkirakan benar. Namun ternyata di balik kejadian tersebut berasal dari Baek Yonho, yang dimana sekarang ia sedang bertransformasi menjadi sosok seekor Magic Beast harimau. Lalu saat Baek Yonho bertanya kepada Suho, apakah Suho seorang hunter atau bukan? Dan membuat Suho begitu bingung, karena kenapa Monster Beast bisa berbicara serta ada di kota Seoul? Tentu Baek Yonho menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seekor Monster Beast, melainkan ketua guild dari White Tiger. Kemudian setelah Suho kini telah menyadari soal Baek Yonho yang menjadi hunter rank S dengan kemampuan transformasi menjadi seekor beast, serta Baek Yonho juga mencium bau darah dari si Suho. Sontak setelah Suho memperkenalkan diri, sembari menjelaskan bahwa dirinya adalah buronan asosiasi, tapi ia nyatakan itu tidaklah benar. Pas setelah itu juga, ketika Baek Yonho tampak begitu senang, sembari berkata, "Jadi kau orangnya? Berani sekali kau mengaku terang-terangan kalau kau seorang buronan. Bukankah itu untuk mendistribusikan Stardust? Bahkan anggota White Tiger ada yang menderita karena Stardust itu. Dan jika kau tidak bersalah, bagaimana kau akan membuktikannya?" Tapi pada saat Suho menyuruh ia untuk membicarakan hal itu nanti saja, serta Suho menyatakan bahwa sekarang ia sedang kekurangan kekuatan, yang bahkan berniat untuk menyelamatkan para warga terlebih dulu karena sebagai seorang hunter, terkejutlah dirinya sembari langsung mengingat sebuah momen pada saat ia masih menjadi seorang pemadam kebakaran. Dan hingga pada saat itulah ia kini mengetahui bahwa Suho adalah cucu yang selalu dibanggakan oleh Kapten Sung Il-hwan. Kemudian scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan dengan kedua para militer yang pada saat ini mereka tampaknya begitu ragu untuk menghadapi para penjahat yang mempunyai awakener atau kekuatan. Bahkan mereka juga nyatakan bahwa dengan peluru senjatanya mungkin tak akan mempan terhadap para penjahat. Namun mereka merasakan bahwa pada saat ini suasana di kota tersebut mengalami keanehan. Lalu scene kembali berpindah ke sisi kedua petarung. Ya, pada saat ini mereka sedang melakukan penyerangan berutalnya kepada para penjahat dengan cara mencincang-cincang tubuh mereka layaknya seperti mencincang sate ayam. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan para penjahat sambil bergaya dengan amat begitu kece, ternyata pas pada saat itulah si Baek Yonho tak percaya kalau Suho memiliki kekuatan sebesar itu. Kemudian saat Suho bergumam mengenai dirinya juga, yang tak menyangka kalau Master White Tiger Baek Yonho dulu pernah menjadi junior kakeknya saat masih muda. Ia pun juga mengusulkan bahwa Baek Yonho adalah seorang hunter rank S yang amat hebat. Dan setelah Baek Yonho mengusulkan soal tuga mereka,
yang bukan untuk menangkap penjahat, melainkan menyelamatkan orang-orang, sontak tiba-tiba Baek Yonho memancarkan aura kekuatannya sembari berkata, "Semakin keberadaan kita diketahui, semakin sulit bagi para penjahat untuk bergerak. Dan jika kita memikirkan keselamatan para warga ini pendekatan yang lebih baik." Singkatnya, ketika ia menyuruh si Suho untuk melanjutkan perburuan, sembari bertanya apakah Suho mempunyai pacar. Namun Suho membalasnya dengan mengatakan tidak. Sontak ia pun langsung menawarkan anaknya yang bernama Miho sebagai kesempatan untuk menjadikan dirinya dengan Sung Ilwan sebagai besan. Kemudian berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan sebuah helikopter dengan adanya ketua asosiasi serta para hunter rank S. Dan pada saat The Baek Miho telah mengkonfirmasi soal para warga sipil yang telah ia evakuasi, sembari memberitahukan ketua asosiasi Wojincul mengenai adanya sosok makhluk humanoid hitam ada di mana-mana. Dan ketua asosiasi nyatakan bahwa mereka saat ini tidak bisa mengidentifikasi makhluk tersebut, serta mereka tak tahu bahwa makhluk itu adalah milik si Suho. Ternyata pembicaraan-pembicaraan yang ia lakukan dengan Baek Miho seketika membuat Hunter Lim Taekyu langsung berniat untuk menghabisi mereka. Demikian, setelah ia berkata aku akan menghabisi semuanya bersama para penjahat itu, sontak ia pun langsung terjun ke bawah, sembari matanya langsung tertuju kepada semua pasukan Shadow Soldier milik si Suho. Dan hingga pada saat itulah ia langsung mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan panahnya. Singkatnya, ketika ia sudah memancarkan serangan panahnya ke segala arah, siapa sangka ternyata penyerangan panah yang ia lakukan seketika membuat semua pasukan Shadow Soldier milik si Suho langsung dimusnahkan dengan mudah. Dan kemudian, pada saat Suho belum mengetahui soal Hunter Lim Taekyu yang sedang mengincarnya pada saat ini, serta Baek Yunho memberitahukan Suho mengenai asosiasi Wojinkul telah mengirimkan Hunter Rank S sebagai bala bantuan. Pas pada momen itulah, mata si Hunter Lim Taekyu tiba-tiba tertuju ke keberadaan si Suho, yang bahkan juga sampai langsung kembali bersiap untuk menyerang, sembari mengingat almarhum Hunter Lim In Sung. Dan tepat pada saat ia telah memancarkan serangan panahnya ke arah Suho dalam beberapa detik, ternyata dari kejadian tersebut membuat si Hunter Baek Yonho langsung bergerak untuk menangkis serangan dari Hunter Lim Taekyu. Dan dengan demikian, setelah Lim Taekyu kini telah berada di depan Baek Yunho, sembari bertanya, "Hunter Baek Yunho, kenapa kau ada bersama buronan?" Namun, setelah Baek Yunho menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman, sambil menyuruhnya untuk berbicara terlebih dulu, ia pun memberitahukan Baek Yunho soal Suho yang telah menolak semua kesempatan berbicara serta menolak panggilan asosiasi Hunter, lalu kabur. Tapi saat ia nyatakan bahwa Suho adalah penjahat, sontak perkataan tersebut membuat Baek Yunho begitu kesal sembari berkata, "Tiba-tiba kau memanggilnya seorang penjahat. Aku mengerti semua orang gelisah karena Lim In Sung, tapi Suho menyelamatkan banyak orang." Namun pada akhirnya tiba-tiba ia langsung dikejutkan dikarenakan merasakan dengan adanya mana kekuatan yang berasal dari Lim Taekyu sambil kembali bertanya, "Suho, Baek Yunho, apa hubunganmu dengannya?" Setelah Baek Yunho tampak begitu muak karena kesal, tentu ia pun langsung bertransformasi menjadi beast harimau yang bahkan sambil berkata, "Jadi, kau tidak mau menjawab. Sepertinya percuma saja berbicara. Tenanglah, ini tidak akan membantu siapapun." Hingga pada saat itulah kedua para Hunter Rank S langsung memancarkan aura mana kekuatan yang sangat besar. Tapi pada saat Suho tampak dikejutkan serta bingung dengan apa yang akan ia lakukan, muncullah sebuah kobaran api yang melingkari mereka. Dan ternyata momen tersebut berasal dari Choi Jong-in bersama ketua asosiasi Wojinkul. Kemudian berkata, "Hunter saling melawan satu sama lain dalam situasi seperti ini. Apa yang kalian pikirkan?" Singkatnya, pada saat Baek Yunho kini telah berubah, sembari menjelaskan bahwa Suho adalah cucu dari Kapten Sung Il Hwan, ternyata dari pemberitahuan yang ia jelaskan, membuat anaknya begitu kesal, karena ia tak percaya dengan penjelasan yang tadi ia keluarkan. Bahkan Choi Jong-in juga sempat berkata mengenai dirinya yang setuju dengan Hunter Lim Taekyu, yang ingin menahan Suho dikarenakan telah menganggap kepercayaan mereka. Dan hingga di saat itu juga, tentu Lim Taekyu kembali berkata, "Sepertinya yang lain juga merasakan hal yang sama. Apa kau sungguh akan membela seorang kriminal karena perasaan pribadi? Minggirlah Baek Yunho. Jika tidak, kami harus mengalahkanmu dulu." Bertepatan ketika Baek Yunho usulkan untuk setidaknya harus mendengarkan penjelasan si Suho.
Namun pada akhirnya, pas pada momen itulah munculnya ketua asosiasi Wo Jinchul di depannya, yang bahkan langsung setuju sembari berkata, "Aku juga merasa kalau kita harus mendengarkannya terlebih dulu. Bisakah kau membuktikan kalau kau tidak bersalah, Hunter Sung Suho?" Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 3 episode keempat kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.